Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membahas tentang periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 dengan nama kelompok 1 Adif Azhar NIM 19 dan dengan saya Novanda NIM 10, Tegar NIM 15, Saskia NIM 12, Apriana NIM 3, Nesya NIM 17. Ya, di sini saya sendiri akan menyampaikan tentang pengertian apa itu konstitusi. Konstitusi atau UUD, Undang-Undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Tujuan dibuatnya konstitusi untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan tata membatasi melalui aturan guna menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada saat itu adalah 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat adalah 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Yang kelima, periode 19 Oktober sampai 10 Agustus 2002. Yang keenam, periode 10 Agustus 2002 sampai saat ini yang masih menjadi Undang-Undang Dasar Kebijakan yang ada di Indonesia ini. Sejarah kembalinya Undang-Undang Dasar periode 5 Juli 1999 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Ciri-ciri periode 1959 sampai 1999 adalah 1. Dominasi yang sangat kuat dari presiden. 2. Berkembangnya pengaruh komunis. 3. Terbatasnya peranan partai politik. 4. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1. Periode Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode Orde Lama sejak dikeluarkannya dekret presiden mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. 2. Periode Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1999. Periode Orde Baru, masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Orde Lama terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama adalah kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh presiden. Yang kedua, MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3 / MPRS / 1963.
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Yang ketiga, pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri. Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah presiden. Yang keempat, pimpinan MA diberi status sebagai menteri. Ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Yang kelima, presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang atau yang harus dibuat bersama DPR. Dengan demikian, presiden melampaui kewenangannya. Yang keenam, pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi yaitu Front Nasional. Yang ketujuh, presiden membubarkan DPR padahal menurut konstitusi presiden tidak bisa membubarkan DPR. Yang kedelapan, konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Apriana. Ya, yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama kembali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan presiden. Kemudian terjadilah pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan. Puncaknya adalah muncul pemberontakan G30 SPKI yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama yaitu seperti konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keempat, kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif yang berubah menjadi politik poros-porosan atau mengakibatkan Indonesia keluar dari PBB. Yang kelima, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan Presiden karena menolak RAPBN. Lalu yang keenam, hak budget DPR tidak berjalan lagi setelah tahun 1960. Yang ketujuh, lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masa pemerintahan Orde Lama berakhir, kemudian diberlakukannya periode baru. Presiden Soekarno segera memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diberlakukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Dan lahirnya Super Semar dianggap sebagai awal Orde Baru. Kemudian adanya perintah pada tanggal 12 Maret 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia oleh Letjen Soeharto. Kemudian adanya pembentukan Kabinet Ampera. Kemudian di bidang ekonomi, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, swasembada beras, kemudian pemerataan kesejahteraan penduduk, kemudian stabilitas dan rehabilitasi ekonomi, dan kemudian di bidang politik, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya, kemudian penyederhanaan partai politik, kemudian adanya pemilihan umum, serta peran ganda ABRI. Kemudian sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 sudah melalui 4 perubahan, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Penyebutan ini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.